warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala DPM PTSP Kabupaten Boyolali Bapak Purnawan Raharjo SPD MM yang kami hormati, Penata Perizinan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Boyolali Ibu Santi Mulyadewi SSTP MSI. Pada hari ini, Kamis 1 Agustus 2024, bertempat di Maswan Loji Hotel Boyolali dalam acara Forum Konsultasi Publik Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non-Perizinan DPM PTSP Kabupaten Boyolali tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara ini kita mulai, marilah bersama-sama kita memanjatkan doa mohon semoga acara hari ini mendapat ridho, petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini kami melaporkan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non-Perizinan DPM PTSP Kabupaten Boyolali tahun 2024. Permasalahan yang ada terkait penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang diterapkan oleh penyelenggara layanan. A. Terciptanya budaya pelayanan publik yang prima. B. Ruang partisipasi masyarakat. C. Menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan. 1. Tujuan. A. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkup pemerintah Kabupaten Boyolali, khususnya DPM PTSP Kabupaten Boyolali. B. Memberikan kesempatan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang sudah rawuh di Hotel Maswan berkaitan dengan acara pagi ini, yaitu Forum Konsultasi Publik atau penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non-perizinan di DPM PTSP Kabupaten Boyolali. Kan forum konsultasi ini akan mengevaluasi pelaksanaan 1 tahun kemarin. Barangkali ada yang belum maksimal, ada yang belum, ya ada kekurangannya. Kita mereview terkait dengan standar pelayanan yang ada di kami. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan. Jadi saran, apa layanannya lama misalnya, atau ternyata ada yang dipungut bayaran misalnya, atau yang lain. Jadi kita bersama-sama untuk membangun pelayanan publik ini, tentu keterlibatan dari masyarakat itu yang lebih kita harapkan, sesuai dengan harapan masyarakat yang diinginkan. Bapak Ibu yang rawat di sini, nyuwun masukannya. Kami mau mereview standar pelayanan kami dalam waktu dekat. Kami sudah adakan evaluasi internal, nyuwun koreksi, nyuwun masukan dari Bapak Ibu Sedoyo, stakeholder pengguna layanan terbanyak di DPM PTSP. Ya, latar belakang FKP sesuai yang dihentikan Pak Kadis tadi ada amanat undang-undang. Jadi Undang-Undang 25/2009 mengamanatkan kita keikutsertaan masyarakat dalam semua kebijakan layanan publik. Kemudian stakeholder pelayanan publik, stakeholder yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan di DPM PTSP, DPU sudah rapuh atau perizinan yang berkaitan yang diperlukan ini biasanya BIRT, halal merek atau NIP OSS. Kalau bisa yang paling pertama utamakan kesederhanaan, Pak. Kesederhanaan dalam arti disederhanakan. Contoh misalnya BIRT
perizinan industri rumah tangga kan persyaratannya banyak banget. Dari paparan atau penjelasan di depan tadi bahwa untuk forum pelayanan ini tadi kurang prima gitu Pak, kurang 0,5 gitu, untuk pelayanannya kurang 01, sehingga untuk mencapai angka 01 itu paling tidak itu akan menuju pelayanan yang prima. Dijelaskan oleh Mas Emanuel bahwa kita akan masuk kepada tahapan perbaikan SP ya Mas ya. Ya, memang betul SP ini harus diperbaiki dan juga sudah ada terkait dengan evaluasi apa saja yang akan kita perbaiki. Untuk pengecekan berkas itu secara online bisa Pak? Misalnya seperti di kantor pertanahan itu kita bisa ngecek berkas sampai mana melalui aplikasi Sempurna Laku misalnya seperti itu. Terus untuk rata-rata untuk perizinan itu saat ini kan sekitar 2 bulan ya, sekitar 2 bulan. Untuk perizinan IPPT alih fungsi dari tanah pertanian KPR ya. Kami dari Apindo mewakili teman-teman anggota. Mungkin untuk pelayanan dari DPM PTSP Kabupaten Boyolali ini sudah bagus sekali Pak. Kita dilayani tidak harus dengan tatap muka, namun dengan WA pun kita juga dibantu dari teman-teman Mbak Nisa dan juga Bapak Ibu yang lain. Kalau dari perusahaan-perusahaan itu kan memang hubungannya dengan OSS Pak. Kalau secara sistemnya OSS memang gampang dan cepat, tapi memang syarat-syarat yang diupload itu Pak yang agak ribet dan mahal Pak. Jadi terutama kalau yang teman-teman Boyolali itu SRF Pak. Masalah SRF ini memang sampai saat ini yang menjadi kendala teman-teman yang terutama yang existing ya Pak, perusahaan yang sudah berjalan. Mungkin saya bisa sedikit berbagi pengalaman Pak. Tahun kemarin saya ikut serta dalam tim dari Kemenpan RB untuk melakukan audit penyelenggara layanan publik yang dianggap oleh Kemenpan RB itu bagus. Salah satu aspeknya adalah inovasi Pak. Kan untuk salah satu aspek penyelenggara layanan itu adalah inklusi. Kemenpan RB punya 4 kelompok prioritas untuk kelompok rentan, perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas. PKKPR-nya kalau bisa dipercepat, tapi layanan yang lainnya kan sudah baik ya Bu ya. Boyolali baik ya layanannya. Ya memang itu yang kita bangun, layanan cepat, tapi secara integritas dan akuntabel itu harus bisa dipertanggungjawabkan dulu. Jadi kalau kita cepat tapi itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan, nah itu nanti pasti ada upaya terkait dengan PKKPR ini cepat dan tidaknya tergantung subjeknya yang di PKKPR kan. Anak tempat bermain, kemudian disabilitas. Nah kemarin ada masukan Mbak dari Kementerian Pan RB itu akses disabilitas itu kan kemarin saya baru arahnya itu pakai stiker itu. Nah ini kalau disabilitasnya tunanetra nggak bisa Pak ini Pak. Akhirnya kita sudah buat yang timbul, kita kasih jalan ininya yang timbul. Itu masukan juga dari Kementerian Pan RB. Nah itu kan banyak bidang ya, jadi ada pangan yang menjadi ranah atau kewenangannya diterbitkan PIRT izinnya dari kabupaten kota. Kemudian ada juga yang pangan menjadi ranah penerbitannya BPOM. Jadi kewenangannya BPOM. Kemudian ada juga kayak jasa boga itu nanti izinnya beda lagi, itu lain izin. Uji edar itu kan harus syaratnya itu harus misalnya kita menjual ke agen-agen atau ke mana-mana kan ada syarat uji edar. Nah, untuk DPM PTSP sudah ada atau belum? Sosialisasi lewat kegiatan rencana perbulan kami, dan kita sering ada kegiatan kayak semacam pendampingan hukum. Jika punya LPH yang bisa membantu
kayak semacam mendampingi daripada masyarakat yang khusus perizinan seperti itu. Jadi tidak bagi kami siap membantu daripada perjalanan terkait dengan perizinan. Dari ini insya Allah akan dengan adanya komunikasi yang cukup intens dengan BPMPTSP, cuma memang saat ini jadi kendala kami di kecukupan SKP karena memang dari ID itu kan ranahnya prodi profesi. Tapi kalau untuk kaitannya dengan BPMPTSP, insya Allah sampai ini tidak kendala. Itu kecukupan SKP yang memang masih belum maksimal karena antara bridging ID dengan Kemenkes masih kadang bagus, kadang belum maksimal. Itu coba nanti kita dilihat, itu sudah ada Bu, nanti simpel sistem perizinan yang di kita, maksudnya OSS-nya Boyolali lah. Sistem perizinan online itu memang kita sudah di sana, PKKPR-nya. Nanti dengan ID-nya lah, coba ditanyakan itu sampai di mana lah, apakah masih di verifikasinya di teman-teman PUPR, apakah masih di DPMPTSP? Bukan pertanyaan yang langsung kesan dari Pak Ibu. Ya. Tadi untuk ini Pak, menanggapi tentang perizinan yang berbayar tadi Pak. Memang tadi disampaikan kalau kita nguploadnya tuh gampang, tapi barang yang diupload banyak yang berbayar di situ. Salah satunya adalah dokumen-dokumen yang memerlukan bantuan konsultan kayak gitu Pak. Tapi kalau untuk di lingkungan Pak, izin lingkungan ya, persetujuan lingkungan itu kan sekarang kalau SPPR bisa terbit otomatis, sehingga Bapak Ibu sebenarnya pemohon sudah bisa di situ. Ya. Cuma yang kami didapati di lapangan ini yang mungkin teman-teman ini Pak dari medis ya, dari praktek dokter ataupun bidan itu yang sering kolektif kayak gitu Pak, kolektif ya mungkin pas berkolektif itu berbayar juga. Dari UMKM, kemudian usulannya ya revisi persyaratan dalam standar pelayanan, nanti akan kita revisi. Mungkin dari Bu Kabak tadi ada beberapa yang harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Gitu ke, nomor 1. Setuju ke? Setuju. Ya. Yang kedua, Mas, sosialisasi pendampingan perizinan. Jadi sudah rekomendasi yang melakukan pendampingan pelaku perizinan baik secara online maupun offline. Dari UMKM, kemudian usulannya ya revisi persyaratan dalam standar pelayanan, nanti akan kita revisi. Mungkin dari Bu Kabak tadi ada beberapa yang harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Dari bagian organisasi Setda Kabupaten Boyolali kepada Ibu Agnes Sri Sukartiningsih SH, kami persilahkan. Selanjutnya mohon bersiap dari perwakilan ID Kabupaten Boyolali, Dr. Didi Suprapto. Selanjutnya adalah perwakilan dari Apindo Boyolali, Bapak Doni Hartono. Kami persilakan. Untuk selanjutnya, dan yang terakhir adalah dari Universitas Boyolali, Dr. Nani SSHMH. Kami persilahkan. Salaman Pak. Bapak dan Ibu, untuk perwakilan dari organisasi yang lainnya, kami akan mendatangi Bapak dan Ibu satu persatu untuk menandatangani berita acara forum konsultasi publik pada hari ini. Demikian, terima kasih. Demikian rangkaian acara forum konsultasi penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non-perizinan DPMPTSP Kabupaten Boyolali tahun 2024. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian
Mewakili penyelenggara, kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.